Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh dan mengkhawatirkan, harga beras melonjak tinggi, naik sangat tinggi. Banyak tuduhan maupun polemik di masyarakat. Ada yang menuduh bahwa stok beras habis karena dipakai untuk bansos. Ada juga yang menuduh stok beras habis karena dipakai untuk kampanye oleh para legislatif untuk pilkada. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar stok beras kita tidak mencukupi? Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi ini karena masyarakat sudah sangat khawatir. Inilah Hot Room, harga beras melejit, rakyat menjerit. Di tengah perbaikan perekonomian pasca pandemi COVID-19, rakyat Indonesia kembali menjerit dengan kenaikan harga pangan khususnya beras yang begitu drastis di akhir bulan ini. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Mirisnya, harga beras kini melambung tinggi, melebihi batas harga eceran tertinggi atau HET. Padahal pemerintah yang membuat peraturan HET untuk beras, namun pemerintah sendiri pula yang tak bisa menjaga harga beras yang melejit saat ini. Berbagai hal disampaikan menjadi penyebab kenaikan harga beras. Lalu apa kebijakan dan upaya yang sudah disiapkan? Apakah pemerintah mampu kembali menstabilkan harga pangan khususnya beras? Indonesia negara agraris, namun harga beras begitu mengiris. Seperti biasa, tanpa white coffee, kopi luwak, Hotman itu susah berdebat. Inilah kopi kesayangan Hotman sudah bertahun-tahun. Makanya saya selalu segar, tegar, dan mampu berdebat walaupun para narsumnya itu adalah ahli. White coffee, kopi luwak. Aduh. Mantap. Oke, kita lihat dulu tayangan berikut ini mengenai stok beras dan harga beras. Oke. Kebutuhan beras 2024 31,2 juta ton, ya. Sedangkan yang stok cadangan yang dikuasai pemerintah hanya 1,4 juta ton, ya. Yang diimpor berapa ton? Yang diimpor 2 juta ton, berarti 28 juta ton lebih harus diproduksi dari pertanian di Indonesia. Oke. Terus silakan. Jadi total beras yang didatangkan dari luar negeri 3,6 juta ton untuk tahun 2024, ya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional 31 juta ton lebih. Pertanyaan saya pertama kepada Bapak Saiful Bahari. Anda itu selaku pelaku, ya, pelaku dari industri beras. Pertanyaan pertama, apakah memang stok beras berkurang berat sekarang ini? Ya, sejak 2023, Ya. bahkan di 2022, itu kita sebenarnya sudah mengingatkan akan terjadi krisis beras. Karena stok beras kita itu memang semakin lama semakin berkurang. Kalau kita bandingkan 2022 itu kan hasil dari produksi gabah kering giling itu kan 52 juta. Ya. Dikonversi menjadi beras itu sekitar 31 juta ya. Seharusnya itu kan masih ada 1,5 juta ton. Ya. Tetapi kemudian pada akhir 2022, saya ingat sekali bulan Desember itu, Bulog menyatakan stok beras di Bulog itu tinggal 250 ribu. Ya. Pertanyaannya kemana? Pertanyaannya kemana? Ya. Selama ini ada persoalan yang paling mendasar, yaitu soal sinkronisasi data antara data panen, ya produksi gabah kering giling, produksi beras, sama konsumsi. Ini tidak sinkron sama sekali. Menurut Bapak kemana itu stoknya pergi? Sebetulnya kalau kita katakan stok itu, memang produksi kita turun. Karena? Sejak 2022.
Karena semakin lama, karena satu soal pupuk, Ya. yang sejak tahun 2019 itu pemangkasan pupuk subsidi itu hampir 10 triliun. Ya. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang lebih mahal. Kemudian di 2023 itu menghadapi iklim. Ya. Nah, sehingga hitungan kami ya di komunitas industri beras rakyat ini, di 2023 kita itu ada loss di 6 juta ton beras. Loss. Ya, Berkurang 6 juta ton. Berkurang 6 juta ton. 2023? Nah, 2023 itu kalau kemudian diimpor 3 juta, jelas itu tidak bisa. Nggak cukup. Tidak cukup. Nah, Pertanyaannya adalah di media, di TV tiap hari kita dengar seolah-olah stok beras tersebut berkurang, katanya dipakai untuk bansos untuk keperluan pemilu. Benar nggak itu? sebetulnya harus kita lihat kalau itu bansos itu kan 22 juta ya, keluarga penerima manfaat KPM. Kali 10.000. Kalau 10 berarti di sekitar 220 juta, ya kan? 220 juta. Kalau stok kita itu sebetulnya sejak awal 2022 itu cukup, ya, memasuki 2023 itu kita juga tidak ada masalah soal defisit beras itu, tidak ada soal. Jadi, Tapi total yang diberikan untuk bansos berapa ton? kalau hitungan KPM itu berarti kan 220 juta ton. Berapa? 220 juta ton. Untuk 10 kilo ya. Kan Salah per kali 220 juta. 220 juta kilogram dibagi ya, jadi 220 1000. juta. Ya, berarti 220 juta ton. Nggak salah tuh. Tidak, 220 juta ton. Hah? Jadi Ribu. iya, 220 ribu ton. Iya. 220 ribu ton. Iya. Jadi itu yang dipakai untuk bansos. Itu untuk bansos, ya. Apakah ada kenaikan menjelang pemilu? Bahkan sebelum pemilu sudah ada kenaikan. Di awal 2023 itu di Januari itu sudah ada kenaikan. Jadi menurut Anda bukan gara-gara terlalu banyak dipakai untuk bansos menjelang pemilu? Bansos kan di pertengahan. Ya, artinya udah mulai di pertengahan. Tapi sejak 2023 awal, Januari itu kita sudah mulai kenaikan. Dan itu ada defisitnya. Sudah defisit? Sudah defisit di situ. Oke. Nah, ini yang kami persoalkan, kenapa dari mulai awal tidak ada sinkronisasi data terhadap dengan lapangan. Pertanyaan gitu. berikutnya. Jadi stok sekarang ini benar-benar kurang atau mengkhawatirkan? Kurang. Karena begini, ada dua kategori, Pak. Yang pertama kita mengatakan krisis beras itu kenaikan harga, ya, yang secara rutin nih setiap bulan nih. Ya. Yang kedua adalah kelangkaan. Awal 2023 itu adalah krisis, ya, yang menciptakan kenaikan harga yang secara rutin. Karena tadi loss kita hampir 6 jutaan ton dengan impor pun tidak cukup. Nah, yang kedua adalah soal kelangkaan. Nah, kelangkaan yang kemarin kita terjadi itu di bulan Februari. Ya. Nah, yang menjadi titik tekan kita itu adalah ketika kita mengalami defisit ini, seharusnya beras impor itu mayoritas digunakan untuk operasi pasar. Kenyataannya dipakai untuk apa? Nah, itu kan operasi pasarnya kan sedikit. Itu yang kita tidak tahu, ya. Kalau dikatakan ada SPHP itu di pasar tuh cuma kecil, Pak. Oke. Jadi sekarang ini stok sekarang ini kan ada yang bilang sudah kembali ke pasar, presiden sudah meninjau pasar induk, pasar cukup. Menurut Bapak selaku pelaku, benar nggak bahwa stok beras sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat sekarang ini? Tidak berapa cukup. persen? Berapa banyak? Kalau kemarin 2023 kita loss di 6 juta, sekarang ini dengan harapan di panen raya di bulan Maret, padahal panennya nanti mundur. Di bulan Mei, ya, April Mei kita baru puncak panen. Nah, itu yang tadi dikatakan 3,5 juta itu kan katanya Maret. Itu nggak akan terjadi di bulan Maret ini. Kalau kenaikan berapa persen kenaikan sekarang ini? Kenaikan itu sudah hampir di 60%-an ya. 60% dari kenaikan. Kalau kita rujuk dari harga eceran tetap sudah naik 60%. Dari harga eceran tetap kan kalau kita ambil yang beras medium kan sekitar 12.500 ya kan. Sekarang kan beras medium sudah 15.000. Pak Eko, dia mengatakan tadi bahwa stok ini kurang untuk 2024. Benar nggak itu? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, benar tidaknya, tapi ini ada dua versi kan ya. Dari pemerintah selalu mengatakan cadangan kita cukup.
terus kemudian tadi Pak Saiful sebagai pelaku merasa itu kurang begitu dan mungkin ya menurut saya sih data mikro lebih berbicara menurut saya Pak Saiful. Jadi karena apa gambaran realitas harganya itu begini, harga sampai hari ini itu masih terus naik. Penyebabnya apa sih kalau kita lihat ya, ada komunikasi yang menurut saya juga apa ya tidak match gitu. Jadi pemerintah bilang cadangan cukup, tapi kalau kita beli ya, apalagi kelas menengah kalau beli di retail modern begitu, dibatasi. Kan dalam ekonomi ya apa yang katanya cukup tapi dibatasi itu kan susah mereka mencernanya gitu. Akhirnya konsumen ya akhirnya merasa bahwa ini pasti akan ada kelangkaan nih, wong belinya dibatasi begitu. Nah akhirnya berkelanjutan dan kenapa ya, jadi berarti data Pak Saiful tadi itu mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya di lapangan. Jadi menurut Anda ini bakal mengkhawatirkan terus? Menurut saya iya ya, jadi tidak akan selesai dalam waktu jangka pendek. Kenapa? Setelah ini beberapa hari lagi, katakanlah kurang dari setengah bulan, kita akan menghadapi puasa dan setelah itu Lebaran. Di situ juga harga akan naik lagi begitu. Jadi ini memang ya. Benar kata Pak Saiful, kenaikan sudah 60%. Kalau data dari ini ya, dari data-data kita ada namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ya. Jadi total kenaikan di 2023 itu sekitar 20%. Dan kalau yang Januari ini baru sekitar 7% ya. Tapi 7% itu sebenarnya untuk beras itu sudah tinggi. Karena dia memang harus dijaga dalam posisi sangat stabil begitu. Dan ya kalau kita lihat pergerakan sebetulnya dalam dari 2023 sampai hari ini, perkembangan dari harga beras itu tidak selalu naik terus. Jadi baru benar-benar nanjak itu ketika bulan Agustus tahun lalu. Terus kemudian mulai katakanlah Oktober, November, Desember itu agak bisa sedikit landai, tidak bisa lebih diturunkan, tapi setidaknya jadi Bapak sebagai ekonom, apakah stok beras dan harga beras sekarang ini sangat mengkhawatirkan atau tidak? Menurut saya mengkhawatirkan ya. Jadi walaupun ada katakanlah disampaikan stok selalu cukup, memang harus berkata begitu. Tapi kan stok tadi juga disampaikan di data itu sebetulnya cadangan itu ya yang katakanlah dipakai memang untuk buffer stoknya itu kan tidak begitu besar begitu. Paling hanya sekitar 10% begitu. Yang real tuh benernya ya mekanisme pasar yang terjadi di lapangan kan begitu. Dan sampai hari ini ternyata dikatakan cukup dan sekarang mau impor sampai 3,6 juta ton, itu tetap aja harga naik. Harga itu tidak bisa dibohongi kan, berarti ada yang demand dan supply di situ bekerja gitu. Apa buktinya stok itu berkurang? Ya, yang pertama ya, penggilingan padi kecil menengah nih Bang ya. Yang jumlahnya itu 160.000 unit ya. Dan terbesar di Jawa, itu sekarang yang hidup tinggal 15%. Tinggal 15%? 15%. Kenapa? Karena tidak ada padi yang digiling gitu? Tidak ada gabah. Tidak ada gabah. Harga gabah itu 7.000, 7.500, bahkan sampai di pabrik di penggilingan tuh sudah 8.200, sudah 8.500. Nah sementara, ini lagi persoalan yang paling utama ya. Kita bisa lanjutkan sesudah ini? Boleh. Kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kita sudah kedatangan narsum yang ditunggu-tunggu, Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Ya, saya panggil Pak Adi ya. Pak Arief, pelaku industri Pak Saiful mengatakan tidak benar perkataan pemerintah bahwa cukup cadangan. Bahkan dia bilang penggilingan gabah pun sudah tinggal 15% yang beroperasi. Demikian juga Pak Eko Ekonom mengatakan kenaikan harga beras sudah tidak wajar. Benar nggak Pak bahwa kita punya stok sudah sangat mengkhawatirkan? Terima kasih Pak Hotman udah mengundang kita di sini untuk menjelaskan. Jadi yang pertama, cadangan pangan pemerintah kita cukup. Itu clear ya, karena kita sudah mitigasi dan kita sudah siapkan. Cadangan pangan pemerintah kita hari ini 1,4 juta ton, 800.000 ton on hand, 600.000 ton good in transit. Ya, jadi kita atur demikian, karena kita di Bulog sekarang menganut dynamic stock. Tapi kan kebutuhan beras 31 juta ton. Kan panen terus.
Siap-siap Pak Saiful membantah setiap Ya. waktu kalau itu tidak benar. Jadi- siap-siap ya. Ya, silakan. Langsung aja, nggak usah pakai permisi. Silakan Pak. Ya, Ya. kan panen ya. Ya. Tapi perlu diakui 8 bulan terakhir produksi versus konsumsi kita itu memang minus terus. Minus. Minus terus. Produksi versus konsumsi Ya. 8 bulan terakhir. Ya. Ya, kemudian baru akan positif projection dari KSA BPS, kerangka sampel area BPS, itu nanti di bulan Maret 3,5 juta ton. Kebutuhan rata-rata kita per bulan 2,5 sampai 2,6 juta. Ya. Jadi kita mesti harus paham bahwa cadangan pangan pemerintah itu memang harus disiapkan lebih awal. Ya. Sehingga pada waktu di tahun 2023 lalu saat Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk melakukan importasi itu terjadi polemik. Ya. Tapi hari ini ya sampai dengan minggu lalu ya yang beredar di pasar induk beras Cipinang 80% itu adalah beras Bulog. Oke. Sebagai intervensi pemerintah ya dalam rangka untuk mengisi stok. Jadi memang harus diakui bahwa produksi turun. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak dipakai beras itu untuk keperluan bansos menjelang pemilu? Itu tuduhan yang ada di media. Setiap kita bangun pagi siang sore itu melulu. Boleh jelasin sedikit ya? Ya. Jadi bantuan pangan ya kita bukan bilangnya bansos karena ini bantuan pangan beras pemerintah Ya. itu sudah dilakukan, sudah direncanakan sudah lama. Ya. Tahun 2023 itu kita juga kerjakan. Ya. 7 bulan ya kita kerjakan. Kemudian di bulan Januari dan Februari itu juga kita kerjakan. Ya. Selesai pemilu sebenarnya antara 8 sampai 14 Pak Presiden itu memerintahkan untuk diberhenti juga supaya kita menghormati proses pemilu. Ya, jadi tanggal 8 sampai 14 Februari itu stop. Ya. Kemudian tanggal 15 Pak Presiden bersama kita semua ke pasar induk beras Cipinang, Ya. memastikan bahwa stok di Cipinang itu harus di atas 30.000 ton. Ya. Hari itu stok beras 37.000 ton. Tapi lagi yang 80-90% itu beras Bulog, ya, intervensi pemerintah. Jadi Anda mengatakan tidak benar tuduhan stok beras tersebut menghilang gara-gara dipakai untuk bantuan pangan? Tidak, bantuan pangan itu stoknya mayoritas hampir 100% dari importasi. Jadi tidak terkait dengan panen lokal. Panen lokal sangat sedikit di bulan Januari dan Februari. Jadi gimana Pak Saiful? Anda tadi mengatakan stok beras itu sangat mengkhawatirkan kok. Sekarang yang bosnya pangan mengatakan tidak. Anda pelaku, beliau selaku otoriti. Mana yang benar? Kalau ditargetkan di bulan Maret ya kita akan panen 3,5 juta ton. Itu terus terang kita juga meragukan. Karena Ya. kan petani kita ini nanamnya telat. Kita tuh puncak panen tuh nanti baru ada di bulan April dan bulan Mei. Ya. Ya, itulah yang ini ya. Nah, jadi dari sekarang di Februari sampai ke bulan Mei lah, ya kan? Ini kan yang harus jadi pertanyaan. Ya kalau tadi dikatakan Pak Arief ada impor masuk, mungkin itu bisa menambal sedikit ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini juga tidak semua sejak iklim ekstrim yang lalu 2023 ya Pak Arief ya. Kita mengalami loss juga yang cukup banyak. Itu di 2024 ini juga belum normal semua. Yang harus kita ingat tuh begini ya. Ini cara menghitung kita kan selama ini kan linear saja. Padahal di kita itu karakteristik lahan pertanian kita, sawah kita kan ada yang lahan basah, ada yang lahan kering. Yang terdampak paling parah itu kan yang di lahan kering. Yang lahan basahnya itu berapa? Cuma. Jadi menurut Nah, Bapak tidak mungkin target dipenuhi dalam 2 bulan ke depan? Saya kira sangat kecil kemungkinannya. Kecuali kalau Pak Arief mendatangkan impor 3 juta ton, itu baru aman. Ya, Begitu. itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin kasih catatan juga. Tadi soal stok pangan kita. Terus terang, kita memang ada cantolan dengan Perpres 125 ya, 2022. Stok cadangan 20%. Itu buat cadangan yang dimana yang 8% dikuasai oleh pemerintah, kemudian yang 0,5% di daerah, yang 11,5% itu di masyarakat. Nah ini tolong definisi soal yang di masyarakat ini kan tidak jelas. Nah jadi kalau memang harusnya ke depan itu, yang namanya stok cadangan pemerintah itu dikuasai langsung oleh pemerintah, ada di gudang-gudang Bulog, 20% itu. Nah ke depan kenapa kita nggak kemudian berpikir ya, kewajiban tuh 20%. Jadi bukan
definisinya ada di masyarakat. Di masyarakat kita mau ngecek mana? Penggilingan, di pasar, nggak mungkin. Nah itulah yang selama ini terjadi persoalan Jadi polemik. kesimpulan saudara bahwa stok untuk 2 bulan ke depan masih mengkhawatirkan. Masih mengkhawatirkan. Gimana dengan Ibu DPR kita, Ibu Luluk? Benar nggak itu bahwa stok untuk 2 bulan ke depan itu sangat mengkhawatirkan, padahal Pak Arief mengatakan aman? Iya, terima kasih Bang. Kalau sebagai anggota DPR tentu yang kita minta itu pemerintah ini jujur, ya. Jadi ketidakjujuran pemerintah pasti akan ditanggung lah kesengsaraannya itu oleh rakyat. Dan itu dari lama kita udah sampaikan apapun maksudnya bahwa data itu harus benar, data itu bisa dipercaya dan pemerintah juga harus menjelaskan kondisi ini apa adanya. Dan yang kedua kalau menurut saya mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terburuk itu juga menjadi sangat penting. Nah kalau situasi yang sekarang kita lihat seperti ini hari-hari sekarang ini kan seolah-olah mohon maaf nih. Ini apa yang terjadi dengan pemerintah kemudian tidak bisa handle situasi gitu. Karena setiap hari kenaikan harga itu terus... Anda berkesimpulan pemerintah tidak bisa handle harga? Ya. Tidak bisa? Enggak. Karena? Ya karena faktanya begitu. Faktanya Kenaikannya sekarang terlalu itu ada drastis. ratusan orang mengantri bahkan berburu dengan beras murah. Itu artinya apa? Ada ketidakmampuan untuk membeli beras dengan harga yang ada di pasar. Walaupun berasnya ada. Nah, Tapi itu biasanya bedanya. kan rakyat walaupun punya beras yang bagus, kalau gratis dia akan antri. Ini tidak gratis, Bang. Oke. Jadi ini tidak gratis. Ini yang kita khawatirkan situasi seperti ini justru akan punya multiplier effect ya. Ya. Jadi ada kelas tertentu, masyarakat tertentu yang karena harga beras sangat tinggi, kemudian dia harus melakukan beberapa penyesuaian dan adaptasi terhadap situasi, tetapi ini justru akan ya punya resiko. Jadi Anda mengatakan pernyataan pemerintah termasuk Pak Jokowi, Pak Arief yang mengatakan stok beras itu cukup, itu tidak benar? Ini bukan soal cukup tidak cukup, yang bisa menjelaskan itu beliau. Ya, jadi kalau misalkan cukup itu juga perlu. Ini kan kita lagi resas nih. Saya tadi udah kepikir ngomong dengan teman-teman, memang perlu harus dicek kepada gudang Bulog. Gudang Bulog itu isinya penuh apa enggak? Kalau sekarang itu masih kurang dari 800, Pak. Jadi belum genep sampai 1,4 juta ton. Karena yang 800 itu betul misalkan ada di gudangnya Bulog, tetapi yang sisanya ini masih OTW. Nah, kita nggak tahu nyampainya itu juga kapan. Tetapi yang paling penting sebenarnya, apakah ini yang saya sampaikan kemarin, apakah benar kalau ini semata-mata karena adanya kekurangan stok beras? Ataukah sebenarnya beras itu ada, ya kan? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba raib gitu, kan nggak raib sebenarnya. Faktanya kalau kita ini ke pasar, ternyata masih bisa beli kok. Ya. Tetapi harga itu loh yang kemudian naik tinggi. Menurut Anda penyebabnya apa? Ya, salah satunya pasti ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahwa ada fakta beras itu berkurang karena produksi berkurang iya, tetapi tidak dalam posisi beras itu kosong. Ya. Itu harus dibedakin. Nah ini persoalannya bahwa, mohon maaf tadi Pak Saiful ya, ketika misalkan tadi dinyatakan bahwa penggilingan itu sebagian kolab, ini ada satu hal yang harus kita ungkap di sini. Ada penguasaan beras yang sudah lama berpindah dari negara kepada pihak swasta. Nah, Penguasaan ini apa? kartel bekerja dong Bang. Importirnya atau apanya? Apapun, ya mulai dari produksi sampai hilirnya. Jadi ada pihak yang menguasai di sektor produksinya, kemudian distribusinya, grosirnya, retailnya, sampai ke pasarnya. Oke. Dan ini dikuasai oleh beberapa pihak. Kita aja. akan tanya Ya. nanti ke Pak Edi dan Pak Arief lagi apakah memang ada kartel yang menguasai. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Harga beras bisa naik, tapi kebiasaan Hotman selalu minum white coffee, kopi luwak di saat-saat bekerja. Karena ini adalah kopi kesayangan Hotman sudah bertahun-tahun. Benar-benar white coffee. Pak Edi Priyono melalui Zoom. Kita tanya dulu nih orang istana nih, KSP Deputi 3. Halo Pak Edi. Halo. Katanya produksi beras di Indonesia itu berkurang drastis. Jadi nggak bisa dipungkiri itu adalah penyebab harga
melonjak tinggi. Bapak setuju dengan itu? Ya, jadi kita harus bedakan ya antara kurang dengan berkurang. Ya, yang sudah pasti adalah bahwa produksi itu berkurang. Ya, Berkurang jadi itu banyak, yang ya? membuat kemudian harga naik. Tapi apakah kurang? Kalau kurang itu kan gimana? Jadi yang dibutuhkan lebih besar daripada barang yang ada. Ya. Kalau kurang dalam arti yang dibutuhkan itu lebih besar daripada yang diproduksi, itu oke. Tadi kan disampaikan juga oleh Pak Arief, ada defisit. Defisit dalam pengertian produksinya lebih sedikit dibandingkan yang dibutuhkan. Tapi kan ada kemudian tidak hanya dari produksi, kan ada juga dari impor. Ada yang kemudian diwujudkan dalam operasi pasar. Jadi kalau berkurang iya, tapi kalau kurang saya kira tidak ya, dalam arti orang masih bisa beli beras, memang harganya tinggi gitu. Beras di pasar tradisional, Pertanyaannya di adalah, warung-warung masih. kalau memang stoknya cukup, kenapa harganya naik tinggi? Karena berkurang, itu yang tadi saya bilang, bukan kurang, tapi berkurang. Berkurang sama Beda. kurang bedanya apa, Pak? Beda, kalau kurang itu kan berarti masyarakat butuh 100, barangnya cuma ada 80. Jadi ada orang yang tidak kebagian barang, itu kurang. Tapi Ya, kalau itu dia. berkurang, itu dari katakanlah 150 jadi 120, meskipun dia tetap di atas kebutuhan, tetapi jumlahnya berkurang. Harga Jadi naik karena Bapak mengakui jumlah bahwa yang- penyebabnya adalah produksi beras di Indonesia sangat defisit berkurang. Apakah ini perlu reformasi mengenai pupuk, peranan Menteri Pertanian dan sebagainya? Apa yang terjadi sehingga produksi beras di Indonesia sangat defisit, menurun drastis? Menurut Bapak kenapa? Apa harus Hotman dituju jadi Menteri Pertanian? Ya itu bukan menurut saya malah. Jadi kalau kita lihat data ya, itu luas panen memang berkurang. Dan kemudian juga hasil dari pendataan terbaru kan luas sawah baku, luas lahan baku juga berkurang. Jadi memang lahannya berkurang. Nah, per teori mestinya kita mesti dorong kenaikan produktivitas ya, persatuan lahan, sehingga meskipun luas panennya berkurang, tetapi produksinya bisa naik kalau produktivitas diperbaiki. Nah, itu dengan pupuk dan sebagainya. Tapi itu saya harus sampaikan ya, bukan untuk bersikap pesimistik, tapi memang tidak bisa dalam jangka pendek ya, butuh langkah-langkah yang sifatnya struktural ya. Kalau masalah menteri yang tepat saya kira ya semua butuh pejabat publik yang tepat ya. Terima kasih. Sekarang Pak Arief, coba dijawab kenapa naik harga drastis? Kalau memang kan Anda mengatakan stok cukup di pasaran, Presiden mengatakan stok cukup di pasaran, tapi kok naik gitu loh? Apa penyebabnya? Bang Hotman, harga pangan dunia itu naik Ya, karena inputnya naik. ya. Variabel cost semua naik. Harga pupuk naik, hari orang kerja naik, sewa lahan naik. Jadi faktor inputnya itu naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harganya tinggi? Ya. Teori supply and demand. Pada saat produksi kita rendah, ya, itu penggiling padi berebut gabah. Ya. Sehingga gabah harganya tinggi. Oke. Harga beras secara mudah 2 kali harga gabah. Ya. Oke. Kalau harga gabahnya 8.000 atau 9.000, ya maka harga berasnya secara mudah 18.000 atau 19.000. Ya. Oke. Kalau masih Bang Hotman cari dapat beras dengan harga yang di bawah 12.000, itu udah pasti beras Bulog. Oke. Itu bentuk intervensi pemerintah. Sehingga pemerintah tadi disebutkan Pak Saiful yang dapat beban Perpres 125 tahun 2022 itu Badan Pangan Nasional ya mengenai cadangan pangan pemerintah. Kami menugaskan Bulog khusus untuk beras, jagung dan kedelai. Ya. Khusus untuk beras, importasi itu dilakukan secara terukur. Kita harus membalance ya antara harga di tingkat petani supaya tidak drop signifikan. Nggak, tadi Pak Saiful mengatakan bahwa untuk 2 bulan ke depan sangat mengkhawatirkan karena panen baru kapan, bulan Mei atau apa? April Mei. April Mei. Sementara 2 bulan ke depan sangat mengkhawatirkan dan bisa-bisa harga beras bisa naik lagi. Itu benar nggak itu? Tidak. Hah? Karena saya jelaskan dulu. Tidak, karena masalahnya tuh udah lewat kemarin. Ya. Kalau kita nanam di bawah 1 juta hektar,
Rata-rata panen 5,25 ton per hektar. Ya. Artinya kita bisa memproduksi minimal 2,5-2,6 juta ton Ya. beras setara beras ya. Itu artinya aman. Tapi pada saat menanam ya di bawah 1 juta hektar itu akan jadi challenge tersendiri buat kita. Ya. Kemudian tahun ini ya Maret itu biasanya tahun lalu panennya itu 5,5 juta ton. Ya. Tahun ini hanya 3,5 juta ton. Ya. Tapi tetap masih di atas dan kita tadi in out kita, importasi kita berjalan. Malah ya kalau saya tadi pagi ke pasar induk beras Cipinang, saya melihatnya ya ini nanti ke depan malah yang harus dijaga harga di tingkat petani. Ya. Ya, jadi bersiap Bulog ya sebagai operator Badan Pangan Nasional ya untuk menyiapkan dryer dan silo ya karena jangan sampai harganya jatuh terlalu signifikan. Ingat ya, hari ini harga gabah sudah 7.100. Ya. Minggu depan ada kemungkinan di bawah 7.000. Ya. Artinya HET 13.900 untuk beras premium itu akan bisa dapat. Jadi Bapak menjamin dalam 2 bulan ke depan akan tidak naik lagi harga beras? Iya. Gimana ekonom Pak Eko? Benar gak itu analisa itu? Ya, saya berharap aja nanti April itu benar-benar panen raya ya, bukan cuma sebuah April mop lah kira-kira begitu ya. Karena gini, problemnya adalah, oke, mungkin kita akan beberapa bulan ke depan mungkin akan mulailah gitu ya, ada panen-panen begitu. Dan itu kita harapkan ya seperti Pak Arief bilang begitu, itu nanti bisa katakanlah menjadi tambahan ya bagi produksi kita begitu. Tapi kita juga harus lihat dari perilaku dari siklus kegiatan ekonomi itu sendiri begitu. Maret ini ada puasa dan kalau puasa di Indonesia itu bukannya konsumsi turun tapi malah naik. Dan nanti di April ada Lebaran. Jadi sebetulnya adalah titik kritis sebetulnya 2 bulan ke depan ini permintaan meningkat dan tidak hanya beras ya sebetulnya ya ada bahan pangan yang lain begitu. Nah, sama seperti ceritanya kenapa kalau kita lihat data ya kenaikan sudah di Agustus sebenarnya agak signifikan itu ya, tapi kemudian pemerintah cukup berhasil menstabilkan ya, tidak sampai menurunkan tapi cukup stabil itu di Oktober, November, Desember. Tetapi memasuki Januari itu sudah mulai terjadi kenaikan lagi. Dan puncak itu kenapa terjadi? Karena ada Imlek, terus kemudian ya terus terang memang ada pemilu. Pemilu kan mendorong activity kan. Jadi bukan tidak benar gosip terus di media bahwa stok beras itu habis karena dipakai untuk bantuan pangan pemilu maupun oleh para kandidat Pirek legislatif untuk merayu rakyat, bukan? Ya sebetulnya itu faktornya ada tidak tunggal ya, ada produksi, ada terkait dengan pemilu. Pemilu itu dalam konteks secara makronya itu adalah aktivitas masyarakat itu banyak begitu. Tadi kalau dihitung soalnya kalau hanya bansos saja sebetulnya kan tadi tidak nyampe 1 juta kan, hanya 220.000 ton ya. Jadi bansos tidaklah penyebab naiknya harga beras. Kalau tidak penyebab ya kita harus teliti dulu. Tetapi kalau kita lihat dari tren harga itu, kenaikan lebih sering itu terjadi ketika memang mendekati pemilu. Ya jadi ketika mulai katakanlah awal Januari sampai pertengahan Januari itu sebetulnya harga kalau kita lihat di PIHPS itu ya ada kenaikan tapi landai sekali. Kadang-kadang cuma sehari itu naik Rp50 saja. Tapi begitu di minggu kedua bulan Januari sampai kemudian pemilu ya setelah pemilu masih tetap naik. Tapi kenaikan intensitasnya itu meningkat. Bagaimana mengatasi agar kekhawatiran Bapak sampai bulan April tidak terjadi disaster kenaikan yang sangat tinggi? Ya kalau menurut saya sih ya jangan hanya pemerintah berbicara cadangan cukup. Cadangan itu kan ada tadi yang dipegang dan ada yang di jalan kira-kira gitu ya, ada di tersebar begitu. Nah, kalau konsumen itu melihatnya di titik akhir. Jadi ketika dia ke pasar ya, baik pasar tradisional maupun pasar modern, barang tersedia ada, tidak dibatasi, itu saja sebetulnya dan harganya terjangkau kan. Ini masalahnya adalah kita bilang cadangan ada cukup, tapi tetap harganya itu naik dari gimana waktu itu Ibu DPR? Cadangan ada tapi harga terus membubung tinggi. Nah, itu pertanyaan saya. Saya tadi itu malah tertarik ya dengan yang disampaikan sama Mas Arief ya. Bahwa beras yang di Cipinang itu, mohon maaf, itu dari Bulog ya? Iya. Kenapa harganya kok tinggi? Padahal Bulog punya harga yang tidak tinggi. Karena sebentar. Ya, ini masih koma. Oh ya. Saya sangat berharap bahwa kita tidak main-main di sini. Ini malah saya menjadi lebih serius lagi gitu. Kecuali kalau beliau tadi itu tidak mengemukakan satu fakta yang tak pikir itu cuma rumor, Mas.
Tapi ternyata kan kemudian itu diakuin. Di Cipinang banyak beras tapi itu punya Bulog. Padahal harga di Cipinang itu bukan harga Bulog. seperti Bulog. Gimana itu Pak? Dan ini kemudian dibiarkan. Itu yang saya bilang bahwa Tolong ada dijawab dulu lah, kartel Pak Arief. bekerja sama dengan Masih pemerintah. koma, masih Nah koma. ini baru titik. Tolong dijawab langsung karena ini udah mau Iya. istirahat kita. Kenapa di sini harga yang membumbung tinggi tapi Padahal itu berasnya padahal Bulog. itu berasnya Bulog. Ya. Bulog punya 2 beras. Yang pertama beras yang PSO, Public Service Obligation, ya. Ini dijual 9950. Ya. Ya. Kemudian harga keluarnya di bawah 10950. Di end customer yang kalau Bang Hotman lihat itu berebutan itu adalah 10950. Ya. Itu beras Bulog yang PSO. Yang satu lagi beras Bulog harga komersial. Ya. Itu boleh membumbung tinggi. Komersial tetap harus maksimal 13.900. Ya. Nah, yang mahal itu adalah beras yang panen lokal. Karena GKP-nya di atas 8.000, bahkan sampai 8.600. Produksi lokal kita, ya beras GKP dari petani. Jadi Anda mengatakan bahwa Iya. harga beras Bulog itu tidak ada yang naik membumbung tinggi. Beras Bulog itu kan 2 tadi. Kalau komersial memang HET 13.9. Ya itu Oh, bisa begitu. dicek. Itu yang tinggi yang diprotes tadi Iya, sama tapi Ibu kalau Lulu. betul. Tapi kalau Tetapi di Cipinang tidak 13. siapa bilang malah di bawah itu ya karena harga di end customer harus 13.9. Ya hari ini kalau Bang Hotman cek semua retail modern itu masih 13.9. Kita istirahat lagi. Sepertinya masih aman-aman saja, tapi sebelah sini mengatakan sangat tidak aman. Tidak aman. Turun harganya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Inilah segmen terakhir Pak Saiful Bahari. Apakah janji pemerintah bahwa stok aman, harga juga akan aman dalam 2 bulan ini realistis nggak? Sedangkan panen baru akan sekitar April-Mei. Ya, menurut saya tidak realistis ya, karena begini yang tadi disampaikan oleh Pak Arief itu harga gabah turun itu kan hanya di beberapa tempat saja, ya kan? Tidak merata secara keseluruhan. Kita juga tahu kemarin juga ada banjir di Jawa Tengah, ini juga Jawa Barat juga dalam kondisi yang juga tidak baik-baik saja, begitu loh. Artinya apa? Kalaupun itu nanti ada panen raya, ya di bulan tadi saya bilang di bulan April, bulan Mei, itu juga harus kita hitung berapa rendemennya. Harga yang kemarin itu yang 7.300 itu kita udah tahu rendemennya. Ya, artinya rendemen itu mempengaruhi juga dari harga gabah seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini pemerintah hanya mengkuantifikasi jumlah produksi tanpa menghitung tentang berapa masing-masing dari kemampuan untuk konversi dari gabah kering panen ke giling terus kemudian ke beras, ya itu nanti data akan makin kacau lagi. Seperti 2 bulan ini gimana caranya agar stok cukup? Kalau menurut Anda? Kalau menurut saya lakukan aja 2 jalur, nggak usah malu pemerintah. Yaitu apa? Pertama memang betul tetap berharap mengandalkan dari panen di dalam negeri ya. Yang kedua, ya kalau import jangan nanggung-nanggung. Jangan tanggung. Jadi persoalannya begini, saya tadi katakan oleh Pak Arief ya kan, kalau takutnya kalau pemerintah import di cuma lah sekarang persoalan daripada rakyat korban. Terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi import perlu ditingkatkan, ya. Pak Eko gimana? Cara mengatasi agar 2 bulan ini jangan sampai makin mengkhawatirkan. Ya, yang pertama jelas permintaan itu akan naik karena ada Lebaran itu ya, di bulan April nanti begitu dan puasa. Dan yang kedua ya kalau kita bicara soal cadangan cukup tapi kemudian harga naik itu menurut saya masih membuat ya konsumen itu bingung begitu ya. Kan harusnya ya cadangan cukup, harga stabil dong begitu. Sehingga menurut saya kalau memang kemudian ya opsi terakhir lah kalau impor memang harus dilakukan ya lakukan saja begitu. Tapi ya tadi memang harus terukur ya seperti bilang Pak Arief begitu. Karena apa? Dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya impor kita nggak gede-gede amat gitu. Baru 2023 ini yang benar-benar sampai kemudian 3 juta ton ya. Terus sekarang juga merencanakannya kemarin 2 juta tapi sekarang udah mau tambah lagi kan 1,5 gitu ya. Jadi Anda yakin bahwa stok yang sekarang ini masih mengkhawatirkan perlu import segera begitu ditambah?
kalau kita kombinasikan dengan bagaimana perilaku konsumennya ya nanti yang akan kemungkinan akan naik di Lebaran itu, kemungkinan 2 bulan ini memang masih jadi titik krusial. Baru setelah itu memang momen di Indonesia ya rata-rata kan kemudian ya konsumsinya akan stabil saja sebetulnya begitu. Terima kasih Pak Edi dari KSP dari Istana melalui Zoom. Bagaimana mengatasi dalam 2 bulan ini Pak? Yang sangat mengkhawatirkan sebelum panen tiba. Ya, sekarang ini sudah mulai panen sebenarnya. Kita udah cek ke teman-teman Persatuan Penggilingan Padi. Kita udah dapat daftarnya. Aceh, Demak, Rembang, Pati, Sragen, Ngawi, Madiun, Cepu, Bojonegoro sudah panen. Dan kalau dari kami sih kita optimistik dengan apa yang disampaikan oleh BPS ya, karena kan metodenya kan kerangka sampel area itu udah pakai teknologi. Jadi kita percaya bahwa bulan Maret itu sudah mulai surplus, meskipun surplusnya itu belum bisa menutup defisit selama Januari Februari. Tetapi saya ingin katakan begini ya, beras itu berkurang tapi tidak kurang. Nah buktinya tidak kurang apa? Orang bisa menemukan dengan mudah kok di pasar kok barang itu ada kok gitu loh. Nah kenapa harganya naik? Karena berkurang. Jadi ini 2 hal yang menurut saya dari tadi itu kita suka suka campur adukan ya antara kurang dengan berkurang. Jadi kalau berkurang itu menjawab pertanyaan kenapa harganya naik. Kalau cukup yang dikatakan Pak Arief itu karena memang ada barangnya di pasar, cuman memang harganya tinggi karena memang barangnya berkurang. Jadi, gitu. Jadi kalau Bapak, dari pemerintah menurut ya. Bapak berkurang tapi stoknya masih cukup begitu? Iya betul, barangnya ada kok. Kalau kurang kan berarti ada yang nggak makan itu. Enggak, gitu kan. Barang Ibu Lulung, ada bisa dicek di pasar. Pak, Terima kasih. Silakan iya, Ibu Lulung. Iya, justru Iya. inilah kita ini pusing. Mohon maaf Pak ya. Jadi kita ini bingung juga dengan pemerintah. Apa sih yang mau disampaikan sebenarnya? Gitu loh. Apa sih yang mau disampaikan untuk rakyat? Rakyat itu simpel Pak. Sekarang ini mau beli beras yang kemarin katakanlah harganya kalau misalkan medium itu 10 atau berapa kemudian menjadi 15, kemudian kakak saya juga beli sudah harganya 18.000 misalnya kayak gitu. Itu fakta apa sebenarnya yang sesungguhnya terjadi? Beras ada karena memang betul saya kalau ke pasar cari mau beli beras 2 liter ada, 3 liter ada, tapi pertanyaannya harganya yang kemudian naik. Ini harus ada penjelasan yang sangat sederhana. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang Karena pasti ada produksinya sesuatu tangan yang bekerja yang memang punya kemampuan juga. Mohon maaf Pak, misalkan entah itu rente atau mengambil keuntungan dari situasi ini gitu loh. Tetap ini kemudian dibiarkan. Nah, saya nggak tahu kenapa ada pembiaran. Apakah ini ada kaitannya dengan politik misalnya? I don't know. Yang bisa menjawab adalah ya mungkin Pak Arief juga gitu ya kan. Ini yang akan menjadi kenapa orang akan menuding. Oh ada orang-orang yang sebenarnya bekerja di balik ini semua. Mereka menguasai beras Pak. Kita tuh semua tahu, yang menguasai penggilingan gede-gede itu juga tahu. Mereka juga bagian dari tim sukses juga iya gitu kan. Makanya saya tadi bilang coba saya dihitung. Kalau misalkan kenaikan beras yang terjadi itu 2 minggu aja, itu sudah ada keuntungan berapa sih dari selisih harga beras yang terjadi di masyarakat. Kalau yang biasa 15 dari 18. Dari yang kira-kira 11.000 kemudian menjadi 15.000. Selisih 5.000 itu kali berapa ratus ribu ton dalam 1 hari dan kali sekian minggu. Ini kan mengerikan sebenarnya. Oke, kalau gitu Pak Arief. Ya. Jadi tadi Pak Edi dari Istana mengatakan stok cukup tapi memang berkurang. Terus kenapa naik harga gitu loh Pak? Kalau memang stok cukup kenapa naik harga? Silakan Pak. Penurunan produksi. Tapi kalau penurunan produksi itu berakibat jadi tidak cukup stok di pasaran. Naiknya harga gabah. Kalau produksi itu turun, harga gabah naik, maka harga beras akan naik. Ya. Ini kita bilang panen lokal. Ya. Kemudian kalau panen yang di Tanjung Priuk nih ya, importasi maksudnya, itu ya harganya pasti baik. Ya. Jadi 2 kombinasi ini ya. Kalau saya Bang Hotman daripada kita berdebat seperti ini ya, yang harus kita lakukan sama-sama hand in hand adalah tingkatkan produksi dalam negeri. Itu kan masih lama Pak. Loh, harus dimulai dari sekarang. Tapi kalau tadi 2 bulan ini bagaimana kritis Pak? Gini Pak, Bapak kalau bicara 2 bulan. Short term sama long term. Kalau kita bicara 2 bulan, ya nggak ada padi nih 2 bulan terus panennya banyak gitu. Ya. Ini harus disiapkan 110 hari.
Ya, kalau saya sampaikan hari ini 2 bulan ke depan ada padi, ada panennya agak besar, itu karena luas tanam yang di bulan Desember lalu itu di atas 1 juta. Kalau nanti kita bicara Mei, berarti bulan Februari ini kita tanam berapa hektar? Tapi kan menaikkan produksi itu kan long term, itu bisa bertahun-tahun lagi. Sementara kita menghadapi krisis sekarang. 110 hari ya, apabila disiapkan dengan baik pupuknya, benihnya, lahannya, airnya, pompanya, penyuluhnya, 110 hari itu produksi kelihatan. Asal ada air. Kalau kemarin tunda karena memang El Nino, ditanam nggak ada air, padi itu nggak bisa tumbuh. Gak serius Jadi pemerintahnya, Mas. untuk Apa? Gak serius jadi sebelumnya sampai sekarang. Jadi untuk peningkatan produksi ya, udah benar Pak Jokowi bangun lewat PUPR 61 waduk. Jadi mulai mengurangi ketergantungan terhadap Enggak, sawah pertanyaannya, hujan. itu idealisme untuk meningkatkan produksi itu benar, tapi itu kan panjang itu waktunya. Kan udah disebut tadi. 2 bulan ini Kan bagaimana? udah disebut. Ya. Importasi ini kan masuk terus. Oke. Dan importasi ini terukur. Terukur itu maksudnya menjaga harga NTP petani. Ini importer ini swasta atau kartel atau siapa? Bulog. Oh, Bulog ya. Dan ini ada audit BPKP, ada semua ya. Di situ nggak bisa main-main. Ada bidding, ada proses. Oh, satu lagi, kenapa harga luar juga tinggi ya? Karena pokok inputnya tinggi, importasinya juga currency hari ini tidak seperti tahun lalu, tidak seperti sebelumnya. Dulu 13.5, 14.000, hari ini 15.7 Pak currency rate. Oke, kita harus akhiri sesi kita hari ini. Jadi masa krisis adalah 2 bulan ke depan. Kita berdoa agar kita diselamatkan sehingga rakyat kita dapat mendapatkan kebutuhan beras secara harga yang wajar. Inilah akhir dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dan selamat malam, mari kita ke depan semuanya sini. Mudah-mudahan panen kita panen raya di bulan di bulan April ya. Begini Pak, silakan Pak sini Pak. Ya, mungkin Bapak juga perlu jadi Menteri Pertanian Pak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.